Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Saya bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat dikasih Tuhan, banyak orang ingin jadi pemimpin. Setelah jadi pemimpin justru dia sifatnya ya diktator. Ya, banyak orang ingin jadi seorang yang berkuasa, jadi bos. Padahal firman Tuhan katakan siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa yang ingin terkemuka, hendaklah jadi hamba bagi semuanya. Bahkan Tuhan Yesus mencontohkan dirinya sendiri. Dia datang bukan untuk dilayani, sekalipun dia layak untuk dilayani karena dia Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Tetapi dia datang bukan untuk dilayani. Dia katakan melalui firman-Nya bahwa dia datang untuk melayani. Bahkan berkorban, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan sudah memberi teladan. Ya, seorang pemimpin, hendaklah dia seorang pelayan. Jadi puji Tuhan kita bersyukur. Ya, pemerintah kita Indonesia juga menerapkan prinsip yang demikian. Jadi kalau kita instansi pemerintah ya beberapa waktu yang lalu saya sowan dan di sana seorang kepala dari instansi itu berkata, kami adalah pelayan masyarakat, kami abdi negara. Abdi ini kan hamba ya. Dan kalau saudara ke kantor polisi juga ada tulisan di sana, kami siap melayani Anda. Nah, jadi artinya apa? Prinsip-prinsip itu sesungguhnya ada dalam firman Tuhan. Dan memang sudah semestinya demikian. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang hamba, seorang pelayan. Jadi seharusnya seorang pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Ya, bukan seperti bos, ya, tetapi dia sendiri turun. Ya, dia sendiri memberikan, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat orang lain. Itulah pemimpin yang sejati. Ya, orang yang mau untuk dia turun ke bawah, mau langsung terlibat. Jadi bukan hanya sekedar memberi perintah, tetapi dia sendiri melakukan. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, sejatinya dia adalah Tuhan, dia berkuasa, dia layak untuk terima penghormatan, dia layak untuk dilayani. Tetapi Yesus berkata bahwa anak manusia datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari belajar dari teladan Tuhan Yesus. Selama hidupnya, ya, dia yang adalah Tuhan sendiri tetapi mau melayani. Ya, dia pergi ke mana-mana, dia kabarkan kabar baik, ya, berikan kabar baik tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. Ya, seharusnya dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia yang berkuasa, tapi dia mau melayani. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, ketika kita dipromosikan Tuhan, diizinkan Tuhan, menempati posisi mungkin di pekerjaan, mungkin di instansi tempat Anda bekerja, lebih lagi di ladang pelayanan, ya, ketika saudara jadi pemimpin, mari belajar dari Tuhan Yesus. Ya, seorang pemimpin adalah seorang yang mau melayani dan bukan ingin dilayani, ya. Bukan gila hormat, gila sanjungan, tetapi dia sendiri mau turun ke bawah, ya, mau menjadi pelayan bagi umat ini, untuk pelayan Tuhan, ya. Tetapi untuk yang bekerja baik di instansi pemerintah ataupun swasta, coba praktekkan ini apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika engkau dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, cobalah untuk engkau melayani orang-orang yang engkau pimpin. Pasti akan berbeda suasananya. Pasti justru mereka akan semakin menghormati. Ya, jadi ketika kita melayani orang lain, orang-orang yang kita layani justru akan semakin menghormati kita. Ya, tetapi kalau kita semena-mena, ya, menjadi pemimpin yang diktator, main perintah saja, justru orang-orang tidak respect, tidak mau menghormati, justru mungkin terjadi kekecewaan, bahkan bisa sampai terjadi yang namanya, ya, ketidakpuasan, dan bisa justru suasana nggak baik. Ya, ciptakan lingkungan tempat kita bekerja dan melayani itu menjadi lingkungan yang baik, yang nyaman. Ya, dengan kita mau turun ke bawah, ya, mempraktekkan pengajaran Tuhan Yesus ini. Ya, siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Tetapi siapa yang ingin terkemuka, ya, dikenal, justru dia harus menjadi hamba dari semua. Kalau kita lakukan itu, maka sesungguhnya kita sedang mempraktekkan teori yang benar yang Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari Tuhan Yesus yang seharusnya dilayani, tetapi Tuhan Yesus sendiri mau melayani. Dan pelajaran yang berharga, barang siapa ingin menjadi seorang pemimpin, seorang yang terkemuka, hendaklah dia mau menjadi hamba, melayani. Itu menjadi satu hal yang harus dilakukan, dan biarlah ini menjadi satu prinsip dalam kehidupan kami, bahwa setiap kami dipanggil untuk melayani seperti Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa menerapkan dan juga kami melakukannya dalam kehidupan kami. Menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.